Oke, ini ada klep Sonic ya. Ini masih standar, masih panjang, mau dipasang di head punya Jupiter. Jadi ini akan kita potong. Kita akan mengukur ukuran yang pas agar bisa dipasang di head Jupiter. Ini masih terlalu panjang ya. Perlu diketahui kalau kita memotongnya terlalu pendek, ini berpengaruh kepada per klep ya. Nanti pernya bisa kehabisan per. Lalu ada piano noken as, ini bekasnya dicowak. Ini biasanya gara-gara batang klep motongnya terlalu panjang, jadi dia mentok di bagian retainer. Dan juga kalau efek batang klep kependekan, saat lift tertinggi seal klep bisa mentok di bagian retainer ya, di tempat dudukan kuku macannya. Jadi kita harus mengukur dengan presisi biar aman. Oke, kali ini kita akan mencatat beberapa bagian yang perlu diukur ya. Di sini kita akan mengukur panjang klep dulu ya. Panjang ujung klep nomor 1 ke dasar per klep. Ini kita ukur dari ujung klep sampai ke dasar di bagian dudukan per klep ya. Di sini kita hitung 46 mili. Kita fokuskan dulu ya, 46 mili. Terus yang kedua kita ukur panjang ujung seal klep bagian botol klep ya. Kita ukur dari ujung seal klepnya sampai ke dasar bagian per. Di sini kita mendapatkan ukuran 11 mili. Oke, kita tulis 11 mili. Kemudian yang ketiga ada jarak ujung klep ke retainer yang bagian bawah dulu ya. Kita pasang dulu retainer dan kuku klep di klepnya, terus kita ukur dari ujung sampai ke dasar dari retainer. Di sini kita dapat ukuran sekitar 10 mili. Selanjutnya kita ukur jarak ujung klep ya, ujung klep ke retainer yang di bagian atas. Kita pasang retainer di klepnya, kemudian kita ukur dari ujung klep sampai ke atas bagian retainer. Ini 2 mili. Kemudian ada apa ya? Oh, tebal retainer. Ini kita ukur di bagian tempat dudukan per klep ya. Jadi kita akan ukur ketebalannya. Jadi kita ukur di bagian itu. Di sini ada 1,5. Terus kemudian kita, ini kan di bagian per klep ada ringnya, ring ganjel ya.
Ini kita juga ukur ketebalannya. Sini sekitar 0,5 biasanya. Oke, ini ketebalannya ringnya 0,5. Kemudian kita tulis lagi, ini ukuran per klep ya, waktu di press. Jadi per klep kita press sampai mentok, kemudian kita ukur. Di sini saya punya data ya, ini per klep Swedia panjangnya 32, saat kita press panjangnya jadi 15 mili. Kemudian kita juga harus mengetahui lift dari noken as ya. Di sini saya pakai lift dengan lift 9 mili. Kemudian kita akan mulai mencari ya. Ini kita apa ya? Jarak bebas. Ini kita cari per klepnya dulu. Jadi kita akan mengukur ini 46, biarkan dulu, kita hitung yang dari yang penting dulu. Ini ada press klep 15 mili, ini untuk dari pernya saat di press. Kemudian kita tambahkan ring ganjalnya 0,5, terus ini tebal retainer dudukan per klep. Ini untuk tebal retainernya ya, ini ada 1,5. Kemudian tambahkan jarak ujung klep ke retainer bagian paling atas 2 mili. Terus kemudian oh ya, ini kita tambahkan lift, kita totalkan dulu. Jadi kita mendapatkan angka 28, tapi ini belum patokan ya. Nanti kita harus menyesuaikan dengan jarak bebas di seal klepnya. Kita hitung dulu di bagian jarak bebas untuk seal klep. Oke, kita buat garis, kita ukur jarak bebas seal klep. Kemudian kita mulai menghitung. Di sini kita hitung dari panjang ujung seal klep ya ke dasar bagian per klep, ini ada 11 mili. Kemudian jarak ujung klep ke retainer yang bagian bawah tadi sekitar 10 mili, dan terus kita tambahkan dengan lift ada 9. Di sini kita hitung 21 ditambah 9 sama dengan 30. Di sini jarak bebas untuk seal klep ada 30 ya. Untuk seal klep kita toleransi ya 1 mili atau 2 mili. Jadi kita bisa potong batang klep menjadi 31 atau 32. Ini diukur dari dasar per klep sampai ke ujung batang klep 31 atau 32. Coba kita simulasikan ya. Ini kita akan mengukur jarak bebas untuk per klepnya. Misalnya kita potong menjadi 31, kemudian kita kurangi dengan press per klepnya 15 mili, terus kita kurangi lagi dengan lift, kita kurangi lagi dengan ring yang diganjel tadi, kita kurangi tebal retainer dudukan per klep 1,5,
Kemudian kita kurangi lagi jarak ujung klep ke retainer bagian atas 2 mili. Oh ini salah, ini harusnya dikurangi. Oh kita ulangi ya. 1 9 0,5 1,5 dikurang 2, kita hitung dulu. Jadi kita mendapatkan 3 mili. Ini maksudnya jika kita potong menjadi 31 mili, saat lift tertinggi kita masih punya jarak bebas sekitar 3 mili. Jadi ini per klep aman ya, maksudnya ada jarak 3 mili, jadi tidak kehabisan per. Kemudian kita akan hitung di bagian jarak aman untuk seal klep. Ini kita coba batang klep dengan ukuran 31, kita kurangi dengan jarak seal klep ke dasar 11 mili. Kemudian kita kurangi jarak ujung klep ke retainer yang bagian bawah 10 mili. Kemudian kita kurangi dengan lift. Jadi kita hitung. Kita coba hitung ya. Oke, di sini kita mendapatkan angka 1 ya. Ini berarti waktu lift melakukan as di lift tinggi ini masih ada jarak 1 mili untuk seal klepnya, jadi aman, nggak nabrak di bagian kuku macan. Jadi untuk pengukuran pemotongannya kita ambil tadi ya, yang jarak yang masih panjang ya batang klepnya sekitar 46, jarak dari ujung klep sampai ke dasar. Kemudian kita kurangi dengan angka yang kita hitung tadi 31, berarti 46 dikurang 31 berarti 15 mili. Jadi kita akan potong batang klep menjadi 15 mili. Belum proses pemotongan, kita harus samakan ya ukuran dari ujung klep sampai ke parit bagian kancingan kuku macan. Ini sekitar 3 mili. Jadi nanti saat kita potong kemudian kita buatkan cowaan untuk kancingan kuku macan, kita buat dari ujung klep sampai ke kancingan kuku macan kita buat 3 mili. Jadi kita potong ya 15 mili dari ujung klep, kita potong 15 mili karena angka yang kita dapat tadi 46 dikurang 31 berarti 15 mili untuk pemotongan dari ujung klep. Oke, kemudian kita buat jalur kancingan buat kuku macan ya, kuku klep. Kita buat jarak 3 mili. Oke, ini udah jadi, tinggal kita coba di headnya. Oke, ini tinggal kita tes ya, kita ukur lagi jarak dari dasar di bagian dudukan bar klep sampai ke ujung klepnya. Kita coba ukur pakai stigmat. Ini sekitar 31 mili. Kita coba yang X. Jadi ini in X harus sama ya, panjang dari dasar sampai ke ujung klep. Di sini
kita cek lagi. Di sini kita dapatkan angka 31 ya. Ini untuk yang X. Kita ukur lagi yang in. Oke, kita fokuskan. Ini juga 31 ya. Jadi ini kita samakan ya jarak in dan X. Kita ukurnya saat klep masih terpasang di headnya. Ini kadang kalau kita ukur nggak pakai head, kita samakan panjang keseluruhan dari klepnya, nggak bisa ya. Soalnya kita waktu mengukurnya harus lewat head. Karena kalau kita samakan panjangnya, nah itu aja beda in sama X panjangnya. Jadi kita mengukurnya saat klep masih terpasang di head, dan kita mulai ukur dari dasar sampai ke ujung klep. Ini kenapa klepnya panjang sebelah ya? Ini biasanya dipengaruhi oleh settingan klep. Settingan klepnya itu biasanya ambles sebelah ya, antara in dan yang X. Coba kita pasang, kita lihat. Di sini terlihat klep in lebih ambles ya, jadi positif batang klep jadi lebih panjang. Oke, terima kasih untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan terima kasih.